Kalian pernah gak sih lihat perdebatan di media sosial soal pilih-pilih kerjaan? Ada yang bilang lebih baik pilih-pilih kerjaan yang sesuai dengan ekspertis, pengalaman, dan pendidikan yang diambil ketika lagi kuliah. Satu lagi bilang, lihat dong kenyataannya, job market lagi susah, pengangguran lagi bertambah, ngapain pilih-pilih kerjaan? Ambil dulu aja yang ada. Suram memang. Gue memang mau bahas ini karena memang udah jadi concern gue selama gue berkarir. Apalagi akhir-akhir ini gue sempat baca berita kalau kebanyakan lulusan sarjana itu ngelamar jadi ART. Saking susahnya nyari kerja, sedih banget memang. Terus harus gimana kalau dia gini? Mau tetap pilih-pilih kerjaan atau ambil dulu kesempatan yang ada? Di video pertama, gue jelasin kenapa kalian gak boleh takut jadi kuda loncat. Karena pindah kerja itu strategi buat ningkatin karir kalian juga. Nah terus, di video kedua, setelah kalian mantap buat pindah, gue kasih strategi biar kalian bisa jawab pertanyaan HR pas lagi interview. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian udah siap fisik sama mental, terus kerjaan mana yang mesti kalian ambil? Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita lihat dulu realitas di job market sekarang tuh seperti apa. Kalau kita lihat realitas di dunia kerja, persaingan kerja memang semakin ketat dan semakin sulit. Apalagi buat fresh graduate, orang yang lagi kena layoff, maupun orang yang lagi mau pindah kerja. Ini didukung dari data survei Indila.com. Kalian bisa lihat, jumlah pengangguran mengalami kenaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dan di tahun 2024 puncaknya, sekitar 7 juta orang di Indonesia, atau sekitar 4,8% dari populasi, itu adalah pengangguran. Kalau kita telusuri lebih detail dari tingkat pendidikan, dari 4,8 tingkat pengangguran di tahun 2024, jumlah pengangguran paling banyak didominasi oleh tingkat SMK dengan total 8,62%. Sedangkan S1 sampai S3 itu ada sekitar 5,63%. Angka pengangguran yang sangat fantastis, terutama di tingkat sarjana, magister, sampai doktor. Kan jelas, pengangguran makin banyak. Berarti jawabannya jelas dong, ngapain lagi pilih-pilih kerjaan? Iya, nggak sepenuhnya benar. Makanya gue pengen coba kasih tahu juga, kalau pilih-pilih kerjaan itu tetap penting. Kalian gak boleh asal-asalan pilih kerja. Dan faktanya, pilih-pilih kerjaan juga harus pakai strategi. Gue juga pengen kasih tahu, berdasarkan pengalaman gue selama berkarir, kenapa pilih-pilih kerjaan itu penting. Satu, lebih cepat dilirik recruiter dan punya peluang lebih besar. Ingat, user maupun recruiter itu selalu cari kandidat yang memang relevan. Relevan dalam hal apa? Ya tadi semua, pengalaman, ekspertis kalian, atau bahkan pendidikan yang kalian ambil ketika kalian lagi kuliah. Bayangin, kalau kalian ngelamar kerjaan yang sesuai dengan ekspertis sama pengalaman atau pendidikan, HR akan lebih gampang untuk melihat CV kalian, plus otomatis akan masuk seleksi untuk ke tahap interview. CV kalian kelihatan lebih kuat dan kalian juga lebih percaya diri ketika interview karena ilmunya nyambung. Misalnya deh, ada satu perusahaan yang butuh data analis. Mereka pasti akan lebih memprioritaskan kandidat yang memang lulus dari jurusan statistik atau teknik informatika atau IT, atau memang yang punya pengalaman di bidang analisa data. Beda kalau kalian coba ngelamar dari jurusan lulusan hukum tanpa ada pengalaman di bidang data analis. Kira-kira bakal diterima nggak? Gue yakin kecil juga kemungkinannya CV kalian akan diseleksi. Makanya pilih-pilih kerjaan sesuai dengan background pendidikan maupun experience kita itu penting supaya gampang dilirik sama HR. Masuk yang kedua, gaji kalian lebih kompetitif. Hello, I like money. Mostly perusahaan itu ngebayar sesuai dengan expertise kalian dan pengalaman kalian di bidang itu. Kalau kalian masuk atau ngelamar di dalam job market atau job role yang memang sesuai dengan salary kalian atau pendidikan kalian, otomatis salary range-nya pasti akan mengikuti yang ada di job market. Bedain sama kalian misalnya pindah atau cari karir baru atau turnover karir dari yang sebelumnya misalnya analis data tiba-tiba nyemplung ke marketing. Itu akan menyebabkan turnover gaji juga, yang mana biasanya perusahaan akan nge-treat kalian itu sebagai junior atau sebagai fresh graduate di bidang itu. Gajinya pasti jauh lebih kecil. Yang ketiga, jenjang karir jadi jauh lebih jelas dan kalian bisa lebih gampang untuk lompat ke posisi yang lebih tinggi. Gue tuh selalu menganalogikan perjalanan karir itu udah kayak anak tangga, bertahap dan berjenjang. Kalau kalian menaiki satu anak tangga yang sama, dalam hal ini ibarat kata, kalau kalian memang menekuni satu job role yang sama, pasti akan lebih gampang untuk naik tangga satu demi satu. Misalnya, kalau kalian masuk sebagai data analis, pasti pertama kali kalian masuk sebagai junior data analis. Kalian bisa gampang tuh, setelah berapa tahun, kalian bisa dapat posisi yaitu ke senior analis, lalu ke manager data analis atau asisten manager data analis, baru nanti ke manager data analis. Ini juga
bisa ngebuka karir path kalian ke sesuatu yang lebih luas. Misalnya, dari data analis, kalian bisa lompat ke project manager, atau product manager, atau bahkan ke data science, atau malah strategic planning, strategic manager. Bisa bayangin kebalikannya. Kalau kalian ngelamar kerja, itu nggak sesuai dengan job expertise kalian maupun pengalaman kalian. Jangankan kenaikan karir, kalian nyaman aja di satu tempat itu, belum tentu. Tapi gimana kalau misalnya job market lagi susah dan kalian udah nganggur kelamaan? Ini yang memang bikin dilema. Di satu sisi kalian butuh kerjaan, malu sama tetangga, dan udah kelamaan nganggur. Gue ngerti kok perasaan kalian. Terus solusinya apa? Kalau kalian udah ada di posisi itu, satu, kalian bisa ambil dulu kesempatan yang ada. Karena ini memang sifatnya mendesak dan kalian belum punya jalan. Tapi please, jangan sampai berhenti di situ. Anggap ini cuma sementara. Awal-awal nggak apa-apa. Enjoy the process. Kalian juga bisa sambil belajar, sambil kalian juga tetap cari peluang yang lebih baik di luar sana. Misalnya, keadaannya memang lagi nggak memungkinkan. Kerjaan yang ditawarin itu nggak sesuai sama expertise atau pendidikan kalian. Nggak apa-apa, ambil aja. Di sisi lain, tetap belajar, tetap upgrade skill, supaya kalian bisa nemu atau bisa nyari kesempatan yang lebih baik terkait dengan karir kalian. Jangan sampai karena terlalu fokus untuk bertahan hidup, kalian jadi lupa cari solusi atau jalan keluar. Ingat, selalu punya growth mindset. Ini yang gak akan pernah bosan untuk gue selalu kasih tahu ke kalian. Apalagi kalian masih muda. Growth mindset itu penting. Jangan selalu cepat berpuas diri. Kalian deserve untuk kesempatan yang lebih baik. Yang kedua, jangan cuma fokus kerja untuk bertahan hidup, tapi kalian juga harus buka peluang. Karena pada kenyataannya, orang-orang itu pada kerja itu cuma buat survive aja. Padahal esensi dari bekerja itu banyak loh. Kalian bisa leverage skill kalian bisa memperluas networking kalian, dan bahkan kalian bisa coba untuk mendalami karir path kalian yang ada di situ. Ingat, jangan cuma fokus untuk gajian di bulan ini, tapi fokus gimana caranya kalian untuk bisa cari solusi 3-6 bulan ke depan kalian bisa dapat kesempatan yang lebih baik. Ketiga, jangan nyaman di tempat yang salah cuman karena butuh aman. Lagi-lagi, banyak orang yang stuck di kerjaan yang mereka nggak pengen, cuman karena mereka nggak mau ngulang proses cari kerja. Padahal, kalau kalian lama-lama di situasi yang memang bikin kalian nggak berkembang, nanti kalian bakal lebih susah lagi cari kerja. Ingat, kasih batas waktu ke diri kalian untuk bekerja di tempat itu. Misalnya, katakanlah 6-12 bulan kalian stay di tempat itu. Kalau dalam waktu 6-12 bulan karir kalian nggak berkembang, kalian harus mulai cari opsi lain. Atau, kalian mesti mulai leverage skill kalian sebelum terlambat, sebelum kalian terjebak dalam situasi yang nyaman. Oke, saatnya sekarang kita masuk ke summary dan call to action. Di paparan di atas, gimana seharusnya kita bersikap? Menurut gue, nggak ada yang salah dari kedua-duanya. Pilih-pilih kerjaan itu sah-sah aja, tapi kalian harus lebih pragmatis atau jangan terlalu idealis. Kalau kalian ngerasa punya value dan kalian mutusin untuk pilih-pilih kerjaan, jangan lupa kalian coba bisa pakai metode Ikigai buat dapetin kerjaan yang ideal buat jangka panjang. Ada 4 elemen yang bisa kalian perhatiin dalam Ikigai. 1, what you love atau yang kalian suka, itu terkait dengan passion. Yang kedua, what you are good at atau apa yang kalian kuasain. Nah, ini biasa terkait dengan skill. Ketiga, what the world needs, apa yang memang dunia butuhkan. Ini biasa terkait dengan demand. Keempat, what can you be paid for atau seberapa besar income yang akan kalian dapat dari pekerjaan itu. Tapi kalau kalian memang gak memungkinkan untuk pilih-pilih kerjaan, kalian bisa coba baca situasi dan kondisi keuangan dan finansial kalian pada saat ini. Kalau memang sekiranya mendesak, gak apa-apa, ambil aja peluang yang ada dulu. Karena kerjaan yang baik bukan cuman kerjaan yang cuman bisa kasih gaji, tapi pengalaman buat belajar dan kesempatan buat tumbuh. Dengan catatan, selalu tanamkan growth mindset. Jangan cepat berpuas diri. Oke, sekian video dari gua. Buat yang belum dapat kerja sampai sekarang, tetap semangat, terus berdoa, mulai rapiin CV, dan kalian juga bisa latihan untuk ngadapin interview. Kalian bisa tonton video kedua gua supaya kalian bisa lebih siap untuk ngadapin interview. Plus, strategi gimana caranya kalian bisa jawab pertanyaan dari HR. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Oh iya, jadi gimana menurut kalian? Kalian tim yang mana? Kalian tim yang pilih-pilih kerjaan atau hajar dulu aja kesempatan yang ada? Tulis di kolom komen ya. Seperti biasa, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan notification supaya kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oh iya, gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakannya. Semangat terus, pejuang rupiah. Sampai jumpa di video-video gue berikut. Bye-bye.